Selamat siang teman-teman Humba Daily Life, jumpa lagi di channel kesayangan kita. Pada siang hari ini saya berkesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan Mama Sekretaris ya, Pariwisata. Mama Sekretaris Pariwisata. Karena itu ada baiknya kita perkenalan dulu gitu Mama. Baik. Dengan Mama, saya memberikan kesempatan untuk ini Mama terkait dengan ya teman-teman juga mungkin belum tahu atau apa seperti itu Mama. Selamat siang, salam buat kita semua. Ya. Salam budaya dari kami Dinas Pariwisata. Saya Ibu Risparia Ranggambani, saya Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan di samping saya ada para model, ada Rambu, ada Kesia, ada Rambu Jil, ada Dayu, ada kakak siapa? Mereka juga tadi mengisi acara dan salam dari kami. Oke. Ini Mama, yang ingin kami tanyakan Mama terkait dengan event ini Mama, event festival budaya Mama, ya. Mungkin Mama bisa menjelaskan secara singkat Mama terkait dengan event yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ya, baik. Terima kasih. Kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur mengadakan perhelatan festival budaya. Memang tahun-tahun sebelumnya itu dari 2017 kami pernah mengadakan festival Tenun Ikat Sumba dan 2018. Tapi ketika kita masuk pada masa COVID, segala sesuatu menjadi terbatas, termasuk penyelenggaraan festival itu sendiri. Dan baru tahun ini lagi kami mengadakan festival budaya. Tahun 2002 kemarin kami melaksanakan festival Jungga, dan itu juga tercatat dalam rekor muri. Saya kembali kepada festival budaya. Pada tanggal 12 sampai 14 ada festival Umbulan Duparangi yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Dinas Pendidikan dari provinsi. Tapi penyelenggaraan kegiatannya bertempat di Kecamatan Paberiwai dari tanggal 12, 14 dan sampai kemarin kami melakukan kolaborasi bersama melakukan karnaval budaya. Kami dari depan SMA Andaluri, dari titik itu ada drum band para siswa sekolah SMA 1, 2 Andaluri dan seterusnya kami libatkan karena festival ini sendiri pemerintah berkeinginan agar yang pertama tentu kita mengangkat budaya kita, budaya Sumba yang sebenarnya seperti apa. Yang kedua adalah bagaimana membentuk karakter generasi muda Sumba, khususnya Sumba Timur kita bicara dalam hal ini, agar sadar dan bertanggung jawab dengan budaya yang ada dari nenek moyang yang sudah mendahului kita. Kemudian kemarin kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan kita sendiri, dan festival budaya ini sedianya kita bisa laksanakan sendiri, tetapi kami berpikir bahwa menurut hemat kami dengan adanya penyelenggaraan festival Umbulan Duparangi yang tanggal 12 sampai sebentar malam yang di Gedung Umbu Tipuk Merisi ditutup, kenapa kita tidak lanjut saja dengan kita punya festival budaya Sumba yang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah persiapkan. Kami cukup bangga dan bersyukur bahwa pelaksanaan festival budaya ini kita mampu laksanakan dengan segala kesederhanaan ataupun kemeriahan. Tapi itulah yang ada pada kita. Tapi dengan kegiatan kemarin dan sampai hari ini kita punya kegiatan festival. Tadi kita sudah mengadakan lomba cerita rakyat yang dibawakan dalam bahasa Kambera, bahasa Sumba Timur, dan sebentar lagi dapat kita saksikan bersama lomba pidato dalam bahasa Kambera. Jadi sebenarnya kita generasi muda Sumba Timur ini banyak yang sangat berbakat, tetapi wadah untuk mereka berkegiatan
akan menjadi sangat terbatas ketika kita pemerintah atau kita semua pelaku budaya ini berpikir bahwa kalau kita mau mengangkat, mengembangkan kita punya budaya, harus kita selalu bergantung kepada pemerintah. Itu juga menjadi sesuatu PR untuk kita sekalian. Ya, saya mau bicara sedikit dari sisi kepariwisataan. Dalam membangun pariwisata di Sumba Timur atau dimanapun, Sumba secara holistik, kita mengenal adanya istilah pentahelix. Ya, ada 5 unsur yang harus bahu-membahu membantu kita untuk bagaimana kita memajukan pariwisata dan mengembangkan budaya di Kabupaten di Sumba Timur, di Sumba pada umumnya. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah hadir untuk menunjang dan memfasilitasi tentu. Kemudian masyarakat. Tanpa masyarakat kita tidak bisa kerja sendiri. Kemudian dunia dunia usaha. Dunia usaha seperti bank dan seterusnya, dengan adanya CSR dan seterusnya, itu dapat membantu kami pihak pemerintah untuk bagaimana kita bersama-sama membangun atau mengembangkan pariwisata. Kemudian kawan-kawan media massa itu sendiri ya. Kalau tanpa Umbu hari ini mempost kita, bagaimana kawan-kawan di luar sana tahu apakah ada apa di Museum Daerah Umbu Hina Kapita? Oh, ada festival budaya. Siapa yang selenggarakan? Oh, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi hal-hal seperti ini berkegiatan sebagus apapun tanpa ada publish, orang tidak tahu. Yang kelima itu harus ada intelektual. Bapak-bapak di muka ini kita undang mereka sebagai dewan juri. Ada Pak Frans Morahebi, ada Bapak Munang Marcel, ada Ibu Rambu Ika Marambahau tadi, ada Ibu Frida Mariani Yiwa selaku kabit yang membidangi kegiatan hari ini. Itu semua kita harus berkolaborasi bersama untuk kita menghasilkan sebuah kejuaraan yang memang betul-betul yang menilai itu adalah para pakar di bidangnya masing-masing. Nah, sebenarnya pentahelix ini yang saya sebutkan 5 unsur tadi, kita ini harus ada saling bergantung dulu. Tidak bisa pemerintah kuat-kuatan, oh saya punya dana, ini objek wisata saya dan seterusnya. Sebenarnya tidak. Kalau masyarakat yang berada di seputar lokasi objek wisata itu sendiri juga tidak mendukung atau menunjang kepariwisataan itu sendiri, menjadi sangat terbatas. Dan besok kita hari terakhir akan mengadakan lomba permainan tradisional. Mungkin anak-anak saya sekarang tidak terlalu mengenal itu, mereka kenal apa itu pamakang, bermain gasing, apa itu motu, bermain congklak. Nah, itu dari upaya mereka sendiri dengan media seperti ini, tanya di Google mungkin mereka tahu. Tapi kami yang 50-an tahun yang lalu waktu masih SD, ber-SD di kampung dan seterusnya, kami mengenal bagaimana mengisi waktu kami dengan permainan-permainan tradisional seperti pamakang untuk anak laki toh. Nah, kalau kita congklak cenderung kepada anak-anak perempuan. Jadi seperti itu yang kami lakukan untuk kegiatan festival kali ini. Oke, Mama, mungkin kegiatan festival seperti ini Pak akan dilakukan setiap tahun. Lalu kan itu ya Junggang di Bukit Ternau ya. Tahun ini di museum. Apakah setiap tahun ini menjadi program rutin oleh Dinas Pariwisata atau seperti apa? Ya, sebenarnya program ini sudah rutin kami lakukan dari tahun ke tahun. Itu tadi yang saya bilang. Pertama sekali kami punya mimpi bagaimana di Sumba ada sebuah festival. Ternyata Tuhan merestui dan pemerintah kabupaten berani menganggarkan dana untuk itu tadi yang saya sebutkan. Yang pertama kita melaksanakan festival tenun ikat dan 1001 sandal di Tambolaka, di SBD di Tambolaka. Yang pertama yang dihadiri Presiden. Kemudian 2018 kita mengadakan di Sumba Timur sini. Nah, itu dihadiri para menteri, para fotografer nasional dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal yang kita sudah lakukan. Kita berharap festival-festival seperti ini dapat terlaksana setiap tahun. Kalau keinginan kami orang dinas, mau saja setiap kapan kita harus adakan festival. Dan kita juga berterima kasih sekali lagi kepada pemerintah provinsi yang kemarin sudah membantu membiayai atau mendanai atau mendukung
pelaksanaan Festival Unggulan Duparangi. Ini jadi apa? Seperti yang Mama sudah sampaikan tadi bahwa teman-teman ya atau generasi saat ini kan sudah banyak yang ini, maksudnya tidak mengetahui lagi mau jenis permainan dan lain sebagainya. Saya pikir ini salah satu apa ya, bagaimana generasi-generasi saat ini bisa mengetahui dengan adanya event-event seperti itu, seperti ini Mama ya. Terus juga saya pikir kebudayaan itu sangat penting gitu, karena kebudayaanlah yang membentuk karakter kita sebagai orang Sumba. Mungkin Mama terakhir ada pesan-pesannya Mama untuk teman-teman atau apa pemuda Sumba Timur saat ini maupun pemudi yang menonton acara ini Mama. Ya. Yang pertama, setiap kita, apalagi khusus kepada generasi muda Sumba Timur, Ya. kita harus tetap berakar pada budaya kita, Ya. tapahuring seperti itu, dan kita juga harus terima kemajuan modernisasi perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri tidak bisa kita hindari. Ya. Nah, tetapi kita maju pada alam modern dengan tidak meninggalkan basic budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita terdahulu. Kalau kita tidak menghargai budaya kita tidak bangga dengan kita punya budaya sendiri, kita mau jadi generasi seperti apa. Tapi kalau kita bangga dengan budaya kita lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat tradisional dalam kearifan lokal, dalam bersosialisasi di tengah masyarakat modern, kita tidak boleh lupa pada akar budaya kita sendiri. Imam, terima kasih banyak Mama untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini Mama bisa menjadi apa ya, menjadi cerminan untuk generasi mendatang Sumba Timur. Ya teman-teman, demikian bincang-bincang singkat kami dengan Mama Sekretaris Pariwisata. Sampai jumpa di channel berikut yang akan datang. Salam.